Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam talkshow Merah Putih, dan kita kaitkan dengan semacam bagaimana kita untuk terus ya, karena ini masih dalam situasi pandemi, gitu, katakanlah kita akan membahas topik berkaitan dengan bagaimana sosialisasi digencarkan, juga vaksinasi digencarkan di Bali demi bangkitnya Bali. Itu kita angkat dalam topik kita kali ini, dan sudah hadir 3 orang narasumber. Pertama adalah Profesor Dr. Ketut Suyasa, beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kemudian ada Dr. Ketut Widiasa, Ketua ID Cabang Denpasar, dan Ida Bagus Gede Widjana Putra, Kasubdit Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali. Apa yang kita angkat dalam diskusi kita kali talkshow Merah Putih ini adalah bagaimana kita tetap mengupayakan pelaksanaan protokol kesehatan, kemudian vaksinasi yang kita kaitkan dengan upaya untuk membangkitkan kembali Bali. Karena kita sudah 15 bulan berada dalam situasi pandemi yang belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Tentu kita perlu menyelamatkan Bali. Tapi apakah penyelamatan Bali ini harus mengorbankan kesehatan atau mengorbankan ekonomi? Ya sudah sering dikatakan bahwa harus mensinergikan gitu. Tapi apakah sinergi itu sudah dipahami oleh masyarakat atau tidak, dan apa yang mesti kita lakukan bersama-sama ke depan, nanti itu akan kita bahas dalam talkshow Merah Putih kali ini. Jadi kita akan segera mulai di sesi pertama, tapi sebelum itu kita harus ikut dulu pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di talkshow Merah Putih kali ini. Kita segera ya masuk ke sesi pertama, dan saya akan memberikan kesempatan pertama kepada Prof. Ketut Suyasa. Prof. Suyasa, Dekan Fakultas Kedokteran UNUD, yang beberapa hari yang lalu juga saya dengar mencanangkan sebuah program sosialisasi gitu ya, sosialisasi prokes. Setelah 15 bulan tentu menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah ini tindakan yang terlambat? Atau mungkin Fakultas Kedokteran punya semacam pertimbangan tersendiri, apa yang menjadi dasar dari perlunya digerakkan mahasiswa untuk melakukan sosialisasi mengenai prokes ini di masyarakat. Nah, kita langsung ke Prof. Suyasa. Prof, selama ini kita sudah dengar ya, Fakultas Kedokteran sudah sangat banyak perannya gitu, dan terakhir akan menggencarkan kembali protokol kesehatan. Nah, mungkin apa yang melatar belakangi Prof harus melakukan tindakan ini? Karena ini sudah 15 bulan loh Prof. Apakah memang ternyata masyarakat kita belum disiplin dalam melaksanakan prokes atau seperti apa? Silakan Prof. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tidak ada istilah kata terlambat dalam melakukan sesuatu di dalam situasi pandemi COVID-19. Mengenai yang kami gencarkan beberapa hari yang lalu dengan melakukan sinergitas kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali, kemudian Polda Bali dan Kodam 9 Udayana, dalam hal ini kita melepas mahasiswa kita untuk turun ke masyarakat, memperkuat PPKM Mikro sebagai duta untuk kepatuhan protokol kesehatan, kemudian yang kedua adalah duta perubahan perilaku, dan yang ketiga adalah sebagai tim tracing. Tentu kami menyadari bahwa hal ini merupakan hal yang sangat penting. Kepatuhan pada protokol kesehatan, kemudian perubahan perilaku dan tim tracing adalah merupakan garda terdepan yang paling penting di dalam pencegahan penularan COVID-19. Kita akhir-akhir ini tahu di beberapa negara terjadi ledakan kembali, dan kita tidak boleh abai walaupun kita sudah melakukan vaksinasi, maka gerakan-gerakan yang dikumandangkan oleh pemerintah dalam hal ini memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mencegah kerumunan, dan kepatuhan pada protokol kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi masyarakat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan orang-orang yang kita cintai. Karena apapun jenis virus COVID-19 yang kita dengar dengan mutasi yang sekarang ini, karena sampai sekarang kan obat belum ada nih. Yang ada adalah bagaimana kita berusaha melakukan pencegahan. Maka kepatuhan protokol kesehatan adalah merupakan kunci keberhasilan dari bagaimana kita menekan laju pertumbuhan COVID-19. Oleh karena itu kami dari Fakultas Kedokteran menginisiasi menggerakkan seluruh komponen yang ada. Dalam hal ini kami turunkan mahasiswa dengan harapan bisa bersama-sama mengedukasi bagaimana kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sekaligus di dalam tata kehidupan baru tentu ada perubahan perilaku kita. Sehingga masker menjadi merupakan hal yang mandatori. Jadi sama dengan pengendara sepeda motor, kalau tidak pakai helm seperti ada sesuatu yang kurang. Ya. Nah, inilah yang kita ingin gebiarkan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat yang
kita cintai. Baik. Itu ada 3 apa saja? Ada duta ubah laku, Duta ada testing, protokol kesehatan, duta perubahan perilaku, kemudian terus tim tracing. Ya. Itu yang kami perkuat. Oke. Karena sekarang kan PPKM Mikro merupakan solusi yang cukup baik untuk melandaikan, menurunkan angka pertumbuhan COVID. Ya. Karena tidak bisa hanya petugas kesehatan saja, tidak bisa hanya pemerintah provinsi saja, tidak bisa hanya TNI Polri tanpa keikutsertaan masyarakat untuk mengawal hal ini. Ya. Apakah selama ini Prof menilai masyarakat kita dalam protokol kesehatan masih kurang? Kemudian testingnya juga dilakukan oleh pemerintah masih kurang atau seperti apa? Sehingga ini perlu dilakukan oleh Fakultas Kedokteran. Saya melihatnya dengan masyarakat kita mungkin jenuh ya dengan situasi seperti sekarang. Betul. Sehingga banyak kita lihat di lapangan, di pasar, di tempat-tempat fasilitas umum masih banyak yang belum menggunakan masker dengan baik dan benar. Nah ini perlu edukasi dan perlu menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya masker untuk melindungi diri dan melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga tim tracing perlu ditingkatkan. Kalau kita dengan makin banyak melakukan tracing, makin cepat kita akan menemukan kasusnya, kita bisa melokalisir sehingga kita bisa mencegah penularannya, sehingga semua langkah-langkah pencegahan dapat kita lakukan dengan baik. Kalau kita hanya mengandalkan teman-teman kami di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, kemudian hanya di puskesmas, tentu mereka juga akan kehabisan tenaga. Karena apa? Karena mereka juga masih memberikan layanan umum, kemudian layanan penderita COVID-19 juga melakukan vaksinasi. Sehingga kami dari Fakultas Kedokteran membackup sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing dinas kesehatan. Saat ini kami diminta tenaga untuk vaksinator pun kami siapkan juga dari dokter-dokter yang ada di Fakultas Kedokteran, termasuk juga tenaga keperawatan dan anak didik kami untuk membackup peningkatan cakupan vaksinasi di masyarakat. Ini adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari perguruan tinggi, sehingga memang perguruan tinggi itu berbenefit hidupnya di masyarakat. Saya kira itu. Artinya sudah all out lah Fakultas Kedokteran MUT ya, Prof ya, untuk bagaimana. Jadi kami dari awal pandemi kami sudah turun. Mulai dari awal pandemi ya, bukan awal pandemi. Jadi saya masih ingat tanggal 16 Maret begitu kita mulai dengan situasi pandemi dan kami di kampus dengan work from home. Dan kita sudah menyadari bahwa pada waktu itu bagaimana kita mengalami kesulitan untuk mendapatkan masker. Nah dari sana kami sudah melakukan beberapa langkah untuk menyiapkan masker, baik yang menggunakan homemade maupun yang kan kita membeli aja susah dulu masker. Nah itu yang kami lakukan dengan melakukan donasi-donasi, mengumpulkan dari teman-teman, dari dosen dan sebagainya untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi tidak hanya itu saja, termasuk pada saat pekerja migran Indonesia yang mulai masuk ke Bali. Kami juga menurunkan tim dari psikologi dan psikiatri untuk memberikan trauma healing. Jadi kan situasi mereka datang terus langsung dikarantina, tentu selama 2 minggu itu akan menimbulkan guncangan. Nah ini kami juga menurunkan tim tracing, termasuk adik-adik mahasiswa juga melakukan edukasi secara online pada waktu itu dengan mengeluarkan leaflet ataupun poster-poster. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Sementara itu dulu Prof, saya ke Ketua ID Cabang Denpasar, Dr. Ketut Widiasa. Ya kita sudah beberapa kali membahas topik ini di Talkshow Merah Putih. Nah, perkembangan 15 bulan ya, mungkin kalau konsentrasi kita di Denpasar sebagai daerah yang cukup heterogen, yang kasusnya cukup tinggi. Nah sebagai Ketua ID Denpasar, bagaimana melihat perkembangan pandemi ini gitu? Apakah ini sudah mulai terkendali tidak setelah 15 bulan ini atau justru ada hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi harus khawatir ke depannya? Gimana pendapat dari Dr. Ketut Widiasa? Silakan. Baik, terima kasih Pak Win. Kondisi kita per hari ini memang kalau kita lihat dari data, memang kalau kita bicara kumulatif data itu kan memang kecil. Beberapa minggu ini kan angka positif kita di bawah 100 kalau tidak salah beberapa hari terakhir ini. Nah kalau itu kita jadikan indikator, memang kita melihat bahwa ada harapan baik ya ke depannya agar kasus ini akan melandai. Tetapi kita mesti memastikan lagi bahwa pada kondisi yang real di lapangan, kita melihat memang testingnya kita harapkan ini ke depannya lebih baik lagi atau jumlahnya lebih banyak. Nah ini juga mungkin bisa disebabkan rendahnya angka positif akumulasi ini karena memang lebih banyak saat ini saya bicara Denpasar ya Pak Win ya.
Teman-teman di puskesmas itu lebih banyak menggunakan rapid atau swab antigen untuk men-screening pasien-pasien yang bergejala ataupun kontak erat. Nah, dan hampir sebagian besar juga saat ini kondisi kita di lapangan bahwa memang klinik-klinik teman-teman yang memiliki kompetensi untuk melakukan swab antigen itu sekarang ini sudah bisa melakukan pemeriksaan screening itu. Ya, banyak nih datanya. Mungkin kurangnya adalah testing ini kita bisa lakukan ataupun adanya koneksi data antara pemeriksaan rapid antigen yang dilakukan oleh teman-teman di Vaskes primer ini dengan data yang ada di Dinas Kesehatan. Karena saya mendapat informasi kemarin pada saat kita melakukan focus group discussion bahwa Dinas Kesehatan Kota itu tidak memiliki akses data terhadap pemeriksaan swab antigen yang dilakukan oleh teman-teman di Vaskes primer gitu, klinik gitu ya. Jadi, jadi ini perlu kita sinergikan sebenarnya penguatan data ini. Kenapa? Karena ketika kita memiliki kasus positif, tentu pada swab antigen tentu itu karena masih screening tahapannya, maka kita perlu melakukan tindakan lanjutan, swab PCR dan seterusnya kan gitu. Nah standarnya seperti itu. Nah kemudian tracing ataupun testing itu juga kalau kita bicara standar, kita masih rendah Pak Win. Jadi masih. Kita kan kalau tidak salah itu angkanya 20-30 orang per satu orang yang positif kan, kita melakukan tracing dan testing kan. Tapi kenyataannya di Denpasar kita masih berada pada angka 0,37. Jadi belum sampai di angka yang ideal. Nah, intinya adalah tracing dan testing kita itu masih testing terhadap yang tertrace itu agak kurang. Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi bahwa memang kalau kita mengandalkan tenaga teman-teman di puskesmas untuk melakukan tracing, jujur teman-teman sudah kewalahan Pak Win. Kewalahan sekali tenaganya. Tenaga yang di puskesmas sudah kewalahan ya? Kewalahan, karena apa? Karena satu memang tenaga mereka kan tidak banyak, ya satu. Sekarang pemerintah kota maupun Pemprov kan berorientasi untuk meningkatkan cakupan vaksinasi. Jadi full teman-teman itu bahkan satu hari bisa sampai di puskesmas itu 2-3 tim yang harus melaksanakan kegiatan vaksinasi keliling. Nah, jadi itu ada lintas batas, tidak melewati lintas wilayah kerjanya. Nah, beruntungnya untuk kebutuhan tenaga ini kita mendapatkan support nih dari Pak Dekan. Nah, tenaga residen, koas itu dilibatkan oleh Pak Dekan. Kita juga dari organisasi profesi juga sudah melibatkan teman-teman dokter untuk sebagai tenaga vaksinator yang diterjunkan ke tempat-tempat vaksinasi massal. Nah, untuk membantu teman-teman di puskesmas. Nah, belum lagi kembali ke beban kerja yang tinggi di puskesmas, mereka masih dibebani dengan kegiatan pelayanan non-COVID gitu. Pelayanan umum, program-program KIA, Posyandu dan lain sebagainya itu masih menjadi beban buat mereka. Jadi ketika kita mengandalkan teman-teman di puskesmas, jujur puskesmas teman-teman sudah mulai kewalahan nih. Nah, strategi-strategi yang disampaikan Pak Dekan tadi mungkin sebenarnya adalah mengajak lebih banyak komponen masyarakat dan pemerintah kita agar lebih banyak untuk terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian seperti yang Pak Dekan disampaikan bahwa memang obat kita belum ada. Jadi memang sekali lagi testing, tracing itu harus kita tingkatkan Pak Win. Jadi jangan bahagia dulu dengan angka di bawah 100 ini ya per hari. Tapi bagaimana kita ke depannya memiliki suatu upaya yang terstruktur, terukur agar upaya testing dan tracing ini lebih gencar gitu. Nah, terlepas dari nanti apapun hasilnya gitu ya. Saya tidak tahu mau berkomentar apapun hasilnya itu agar nanti ini menjadi catatan untuk kita agar upaya untuk mengisolir transmisi itu akan lebih bagus lagi. Karena kan sebenarnya COVID ini akan berhasil jika virusnya terlokalisir, terisolasi dan bisa mengurangi transmisi ke orang lain. Saya kira itu Pak Win. Jadi memang angka yang ada sekarang ini belum pantas untuk membuat kita bergembira ya, karena memang kondisi-kondisi real yang objektif yang kita hadapi ya tenaga puskesmas mungkin harus terkonsentrasi dan hal yang lain. Tapi tadi upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Kota tentu harus diapresiasi untuk bagaimana bersama-sama memberikan bantuan tenaga gitu ya. Masyarakat juga perlu ikut berpartisipasi. Saya ke Pak Ide Bagus
kalau kita bicara tentang BPBD tentu dari awal juga sudah melakukan upaya-upaya yang lebih serius. Nah, pertanyaan saya kemudian setelah 15 bulan ini apakah ada persoalan kemudian yang membuat BPBD mengurangi atau membatasi atau justru semakin gencar gitu ya untuk melakukan sosialisasi prokes, melakukan upaya-upaya untuk bagaimana kita bisa keluar dari pandemi setelah 15 bulan ini. Silakan Pak Edi Bagus. Oke. Terima kasih Pak Wi. Kami dari BPBD ya sekaligus mewakili dari selaku sekretariat Satgas penanganan COVID-19. Jadi setelah 15 bulan ini tentu kami di Satgas penanganan COVID-19 Provinsi Bali tidak semangatnya tidak menurun. Tidak kendor ya? Kita tetap lebih gencar lagi, tetap melakukan upaya-upaya. Jadi sesuai rencana operasi penanganan COVID-19 yang kita susun bersama teman-teman di Satgas dengan Pak Prof juga waktu itu. Jadi kita ada 3 pilar yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah 3T tadi, testing, tracing, dan treatment. Jadi itu tetap kita lakukan, tetap kita upayakan untuk dioptimalkan lagi. Kemudian yang kedua adalah terkait pembatasan masyarakat. Jadi pembatasan aktivitas masyarakat mulai dari sosialisasi, kemudian di saat ini juga dari pusat juga tetap memberlakukan PPKM mikro. Jadi ini sudah kemarin terakhir dikeluarkan Inmendagri nomor 12 tahun 2021. Jadi itu udah saat ini capainya sudah mencapai seluruh Indonesia. Jadi arahan semua dari daerah ya melaksanakan PPKM mikro itu ya, termasuk Bali berarti. Ya, semua di provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk Bali. Jadi tidak ada upaya untuk mengurangi pembatasan masyarakat, jadi tetap dilakukan. Juga melalui kemarin pada saat hari raya libur Lebaran juga ada penyekatan di pintu masuk Bali, di beberapa pintu masuk Bali. Kemudian ada sampai setelah itu berakhir, kami juga tetap melakukan operasi justisi, yaitu terkait penegakan peraturan Pergub nomor 10 tahun 2021. Ya, itu tetap kita lakukan. Kemudian ada juga program-program yang saat ini akan digulirkan juga, ada pelatihan terkait dengan relawan, terkait relawan untuk melakukan edukasi tersebut. Baik. Dan tentunya yang terakhir ya ada percepatan vaksinasi. Percepatan vaksinasi ini juga kita gencar lakukan baik itu di provinsi dan di kabupaten kota. Jadi untuk mencapai sasaran 3 juta penduduk Bali, jadi di bulan Juli ini untuk saat ini capaiannya sudah vaksinasi pertama sudah mencapai 1,3 juta penduduk. Jadi, itu baru vaksinasi pertama ya? Pertama. Yang vaksin kedua sudah mencapai sekitar 621 ribuan dolar. Ya. Jadi harapan kita di bulan Juli sudah harapan kita bisa dicapai dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Bulan Juli ditargetkan 3 juta ya? Iya, mudah-mudahan bisa. Itu yang vaksin pertama atau yang kedua? Yang dua-duanya berarti? Iya, harapannya kedua-duanya bisa dicapai di bulan Juli. Jadi untuk mendukung upaya pembukaan pariwisata internasional. Oke, baik. Itu aja. Terima kasih Pak Edi Bagus Widjanda Putra, Kasubdit Kesiapsiagaan BPBD. Nanti kita lanjutkan pemirsa Bali TV, masih ada 2 sesi lagi. Kita akan coba fokus pada vaksinasi gitu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Bagaimana tanggapan dari narasumber kita yang hadir di hari ini? Karena memang ya ini ada kabar gembiranya juga, katakanlah begitu, sudah hampir 1 juta tadi, berarti ditargetkan Juli nanti ada 3 juta, dan ini akan membentuk herd immunity yang tentu kita harapkan akan menurunkan kasus COVID dan Bali bisa normal sehingga bisa bangkit kembali. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia bersama kami di Talkshow Merah Putih, dan memang pandemi COVID ini masih membayangi kita dengan sangat berat ya, karena faktor ekonomi yang tertekan luar biasa, tapi memang sudah banyak
Statement katalah begitu, ekonomi ini hanya bisa bangkit, Bali hanya bisa bangkit ketika pandemi COVID ini bisa kita kendalikan. Nah, memang ada beberapa faktor yang sudah disampaikan oleh para narasumber, upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk bagaimana kita mengendalikan COVID ini. Walaupun kasusnya sudah ada menurun, tapi ini belum menunjukkan realita yang sesungguhnya bagaimana terjadinya penularan di tingkat. Nah, tapi vaksinasi ini yang kabar gembira yang harus kita tetap dengungkan bersama-sama, bahwa pemerintah pusat sudah memberikan bantuan yang cukup besar ya bagi Bali, seperti dianak emaskan gitu ya, banyak dapat jatah vaksinasi. Tapi apakah ini sudah berjalan dengan baik? Kita akan coba minta pendapat dari Pak Dekan FKUNED. Prof, kalau kita lihat vaksinasi kan sudah cukup gencar gitu ya dilaksanakan saat ini. Nah, menurut Prof, apakah sudah on the track tidak ini vaksinasi ini? Misalnya cakupannya, targetnya, kemudian tenaganya, seperti apa, kebijakannya sudah sesuai dengan yang Prof lihat selama ini? Silakan, Prof. Baik, kalau kita melihat bahwa tujuan melakukan vaksinasi ini kan dalam rangka meningkatkan imunitas. Betul. Dan ini merupakan salah satu hal yang cukup penting juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga bisa mencegah tertularnya virus COVID-19. Okay. Tapi itu bukanlah satu-satunya. Jadi kembali kepada kemampuan dari tubuh dan kondisi tubuh seseorang. Lalu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini meningkatkan cakupan vaksinasi, tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas dari masyarakat kita dengan target 70% dari jumlah penduduk, yaitu kira-kira untuk Bali itu sekitar 3 juta. Walaupun sampai saat ini kita sudah divaksinasi pertama sekitar 1.300.000, kami tetap akan gencar melakukan. Jadi berbagai upaya yang kita lakukan untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 harus kita lakukan secara serentak dan bersama-sama. Jadi jangan merasa bahwa dengan vaksin saja kita sudah cukup aman. Sehingga vaksinasi dan komponen-komponen lainnya seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan pada prinsipnya itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kami dari Fakultas Kedokteran secara serentak bergandengan tangan dengan pemerintah Provinsi Bali maupun dengan TNI Polri, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan masyarakat kita. Karena dengan kita menyadari kesehatan adalah merupakan hal yang sangat penting, apalagi kondisi perekonomian juga semakin sulit, tentu tidak satupun akan kita korbankan. Artinya begini, bahwa kesehatan masyarakat juga harus kita jaga, sehingga harapan kita pemulihan ekonomi di Bali juga bisa cepat bergerak. Nah, oleh karena itulah gencarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk melakukan peningkatan cakupan layanan vaksinasi. Saya lihat sama komit dari pemimpin daerah kita, jadi seluruh komponen komit untuk meningkatkan cakupan layanan vaksinasi sehingga menggerakkan semua stakeholder yang ada. Ini adalah merupakan sense of responsibility dari masyarakat, bagaimana kita meningkatkan cakupan vaksinasi sebagai salah satu upaya untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19. Ini adalah merupakan hal yang sangat positif. Jadi saya berharap di kegiatan pada talkshow hari ini bisa kita inisiasi sehingga semua kelompok-kelompok masyarakat mari bersama-sama untuk mensukseskan program vaksinasi. Saya lihat keseriusan dan komitmen pemerintah kita sangat kuat dalam rangka melindungi masyarakatnya melalui cakupan layanan vaksinasi. Kami dari komponen kesehatan termasuk institusi pendidikan dalam ini Fakultas Kedokteran, organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia maupun berbagai komponen lain pasti akan bersama-sama sejalan untuk mensukseskan peningkatan layanan cakupan vaksinasi. Tapi saya mengingatkan, vaksinasi bukanlah segala-galanya. Jadi kepatuhan protokol kesehatan adalah merupakan satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan dengan peningkatan cakupan ini kita melihat sekarang kan udah 2 digit ya, Pak Ketua ID ya. Nah, tapi kita jangan puas dulu nih, karena masih ada lagi hal-hal lain yang harus kita, apakah tracingnya sudah bagus belum? Nah ini kan masih banyak, sehingga kami kemarin menurunkan 3 tim, baik Duta Prokes, perubahan perilaku maupun tim tracing, tujuannya adalah bersama-sama seluruh komponen masyarakat untuk menurunkan laju pertumbuhan COVID-19 di Bali. Sehingga ekonomi harapannya bisa pulih, kemudian kita bisa
melaksanakan kehidupan sehari-hari Baik. dengan lebih baik. Prof, selama ini kan juga pernah ada beredar simpang siur karena vaksin A, vaksin B, nah ada ketakutan di masyarakat. Nah, gimana harus menyikapi kondisi ini, Prof? Artinya supaya masyarakat jangan takut. Karena menurut beberapa pelayanan kesehatan yang saya dengar, ketika masyarakat mau vaksin harus tanya dulu, ini vaksinnya apa? Kalau vaksinnya yang membahayakan katanya begitu, tanda kutip, mereka nggak mau pulang katanya. Nah, gimana upaya menanggulangi persoalan ini, Prof? Gimana harusnya bersikap? Inilah yang paling penting adalah satu edukasi pada masyarakat tentang pentingnya vaksin. Jangankan vaksin, jangankan vaksin ya. Makanan aja orang bisa menimbulkan reaksi kok. Reaksi ya, betul. Ya, reaksi alergi bisa orang minum kopi, minum teh juga bisa terkena reaksi. Apalagi ini vaksin kita memasukkan satu bahan yang untuk meningkatkan daya kekebalan tubuh yang tentunya perlu ada respon dari tubuh. Nah, inilah yang perlu diberikan pencerahan. Saya yakin bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan vaksinasi pasti tidak akan mengorbankan masyarakat. Itu pasti itu. Sehingga vaksin yang akan diberikan itu juga harus dijamin bisa melindungi masyarakat. Kami tentu tidak akan gegabah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sehingga yakinlah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi masyarakatnya. Jadi vaksin yang diberikan pun pasti sudah aman dijamin. gitu ya. Sehingga kita pun sampai pada saat pelaksanaan vaksinasi kita masih menempatkan tenaga untuk pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi. Ini artinya bahwa kita memang benar-benar menjaga. If something happen, kalau terjadi sesuatu, jadi kita sudah siap. Saya kira itu adalah bentuk tanggung jawab dari kami, dari pemerintah, petugas medis dan sebagainya untuk memberikan layanan vaksinasi yang safety buat masyarakat. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Dr. Widi. Dok, kalau kita bicara tentang vaksinasi kembali lagi ya. Nah selama ini apakah katakanlah yang sudah dilakukan pemerintah perlu dievaluasi tidak? Mengenai sistemnya, ya kan ada banjar dan segala macam. Apakah ini sudah memenuhi kriteria pemerataan, keadilan, dan apakah ini sudah pada jalurnya untuk bagaimana kita membentuk herd immunity? Kalau ada pendapat Dr. Widi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya kira kita di Bali ini khususnya ya, ini patut berbangga gitu ya Pak Win ya. Berbangga atau apa ya istilahnya, bahwa Bali ini menjadi pusat perhatian pemerintah pusat gitu. Nanti data dari Pak Gus nanti tentang bagaimana Bali ini diprioritaskan untuk divaksin duluan gitu. Ya. Nah, 3 daerah Denpasar, Gianyar, Baduk itu sepertinya sudah sangat gencar di dalam melakukan pelayanan vaksinasi ini. Sangat gencar. Sistem saya kira tahapan-tahapan yang diikuti, tahapan-tahapan siapa yang divaksin duluan itu kan sudah ada ya Pak Win ya. Lansia, pejabat pelayanan publik dan seterusnya kan sampai ke masyarakat umum pada tahapan paling terakhir. Saya kira untuk saat ini tahapan-tahapan itu khususnya Denpasar, saya tidak sebutkan di provinsi di kabupaten lain. Itu tahapan-tahapan sepertinya sudah terlampaui gitu Pak. Jadi Denpasar ini data terakhir yang saya dapatkan 2 minggu yang lalu itu ternyata cakupannya sudah sampai 50% lebih Pak. Untuk yang imunisasi yang pertama. Tahap pertama ya. Nah kemudian tantangan kita yang berikutnya adalah hoax nih gitu. Hoax ya. Jadi bahwa kalau disuntik vaksin X gitu ya, boleh nggak nyebut merek ya? Jangan nyebut merek ya. Jadi itu banyak sekali beredar akan sakit, akan ini, akan sampai itu ada yang meninggal katanya. Nah bahkan sampai ada yang meninggal karena divaksinasi. Ya. Jadi kami di organisasi profesi sudah sempat juga mendiskusikan mengenai hoax ini, kira-kira ini benar atau tidak. Bahkan ada beberapa yang mensitir kalimat seorang teman sejawat dokter yang kebetulan juga adalah dokter di Jakarta nih, bukan di sini ya, bahwa memang sebaiknya vaksin tersebut ditunda gitu. Jadi ini kan padahal sebenarnya itu belum diklarifikasi kepada yang bersangkutan. Jadi banyak sekali hoax yang beredar. Dan ternyata sampai hari ini pun PABDI, dokter ahli penyakit dalam itu tetap merekomendasikan semua vaksin yang sudah disetujui oleh Badan POM. Ya, jadi tidak ada rekomendasi yang menyebutkan bahwa vaksin untuk COVID ini dicabut ataupun ditarik dari peredaran. Tidak ada seperti itu. Jadi kalau menurut saya isu yang kedua ini adalah hoax, itu adalah kita harus berani mengatakan bahwa apapun yang disampaikan untuk saat ini ya Pak Win ya, pemerintah apapun yang disampaikan pemerintah tentang vaksin, ayo kita ikuti ya. Kemarin memang ada satu seri
vaksin yang dikhawatirkan tuh yang seri nomor batch tertentu ya, yang kemudian itu di tengah raya menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tapi setelah dicek lagi ternyata itu tidak gitu. Jadi makanya kembali diberikan izin edar lagi oleh Badan POM. Jadi saya kira Badan POM sudah menerapkan standar untuk pemberlakuan dari vaksin vaksin itu di masyarakat. Saya kira mari kita sama-sama mensukseskan vaksin ini dengan lupakanlah dulu hoax itu. Jadi ini adalah seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, ini adalah salah satu upaya kita untuk membebaskan kita atau dari pandemi COVID-19 dengan membentuk imunitas kelompok gitu. Nah, yang ketiga saya kira sistem ini sudah banyak sangat dinamis Pak Win. Jadi saya kira dinamika dari perubahan sistem yang ada di lapangan saya kira sudah sangat akomodatif saya kira. Dari awalnya hanya dilakukan di rumah sakit, di puskesmas kan. Sekarang sudah massal itu sudah dilakukan di berbagai macam tempat yang yang bukan merupakan vaskes gitu. Ya seperti kemarin di Hong Kong di sebuah restoran. Sekarang bahkan di Banjar, pasar itu sudah dilakukan. Jadi jadi sudah masif dilakukan. Itu nggak masalah ya, misalnya dilaksanakan di Balai Banjar, kemudian dilaksanakan di restoran nggak masalah ya sebenarnya? Tidak, asal standar kan ada Pak Win. Di setiap tempat vaksinasi itu kan ada standarnya. Harus disiapkan tenaga kesehatannya, harus disiapkan juga ambulansnya ya. Kalau tidak salah itu ada standar yang harus dilengkapi. Kemudian yang keempat tentang KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Saya kira seperti yang Pak Dekan tadi sampaikan, jangankan vaksin, paracetamol pun juga bisa menyebabkan obat itu ya, menyebabkan juga reaksi. Nah oleh karena itu saya kira pemerintah dan dalam hal ini teman-teman di vaskes, puskesmas, rumah sakit yang dijadikan tempat untuk vaksinasi itu sudah mencantumkan nama dari PIC-nya masing-masing untuk dihubungi jika terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah yang paling sering sih memang merasa demam, nyeri di tempat suntikan, dan itu kan seperti saya kira itu adalah kejadian yang wajar ya. Biasa. Jadi itu ya. Intinya adalah teman-teman yang menjadi PIC KIPI di masing-masing tempat vaksinasi itu saya kira sudah responnya cepat Pak Win. Ya. Jadi kalau di situ setiap masyarakat yang setelah selesai vaksin kan diberikan kartu imunisasi. Di situ ada PIC-nya. Jadi selama ini teman-teman sudah menyatakan komitmennya untuk siap dihubungi 24 jam selama. Kalau petugas yang di kartu itu memang dokter itu ya? Dokter ya? Dokter, sebagian besar dokter. Jadi itu harus dihubungi kalau terjadi sesuatu. Iya. Nah, ini masyarakat kayaknya kurang paham itu ya? Itu yang mungkin perlu disampaikan kembali dalam kesempatan ini bahwa di setiap akhir di meja 4 kalau tidak salah itu masyarakat akan diberikan kartu pasca imunisasi dan situ ada nomor PIC-nya. Ya Pak Gus ya, ada nomor PIC-nya dan kemudian itu bisa dihubungi jika ditemukan keluhan-keluhan yang merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi. Baik, terima kasih Dr. Widik. Saya sudah vaksin 2 kali dan memang di kartu itu bukan kartu ya, semacam lembaran kertas itu disebut ada nama Anda dan segala macam, termasuk juga jenis vaksinnya ada di sana, ada nama PIC gitu ya, yang kalau terjadi sesuatu hubungi nomor itu. Nah ini perlu ditekankan kepada pemirsa masyarakat Bali bahwa if something happen gitu ya setelah Anda divaksin, demam-demam segala macam, telepon saja itu nanti akan segera dilakukan tindakan. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Jadi kalau apalagi dibiarkan ini agak membahayakan juga. Baik, saya ke Pak Debagus Widyana Putra. Pak Debagus, kalau cakupan tadi kan sudah disampaikan gitu ya. Nah apakah selama itu ada kendala-kendala tidak dialami oleh BPBD dalam pantauan pelaksana vaksinasi, misalnya kesadaran masyarakat yang rendah, ketakutan yang cukup tinggi dari masyarakat, atau seperti apa? Sehingga mungkin target yang ingin dicapai di Juli nanti betul-betul nanti bisa terpenuhi. Artinya apakah sudah on the track ini target pencanangan yang sudah dilakukan oleh BPBD terkait dengan vaksinasi? Silakan. Terima kasih. Jadi terkait vaksinasi kami dari pemerintah yang jelas yang pertama kita menjaga stok vaksin ya. Jadi usaha upaya kita terus lakukan melalui Bapak Gubernur sendiri juga seringkali langsung kontak dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kesediaan stok vaksin sesuai dengan capaian yang kita ingin capai. Nah itu kendala-kendala itu saya kira sudah bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi sampai saat ini stok vaksinasi masih tetap terjaga. Stok aman gitu ya? Stok aman, jadi
percepatan vaksinasi saya kira masih tetap bisa dilakukan sampai saat ini. Ya. Kemudian yang kedua saya kira tahapan-tahapan proses vaksinasi mungkin di awal-awal terjadi kendala sumber daya manusia terkait karena sasaran yang ingin dicapai cukup besar, jadi kami sudah mengupayakan jadi kolaborasi dengan unsur pentahelik ya kita sebut itu, ada dari akademisi, jadi dari Fakultas Unut dan fakultas-fakultas kesehatan lainnya juga sudah banyak membantu kami di pemerintah untuk percepatan vaksinasi ini. Kemudian dari dunia usaha, kemudian tentunya dari media juga penting untuk melakukan tetap sosialisasi juga kepada masyarakat terkait dengan pentingnya vaksinasi ini, bagaimana kemudian meng-counter terhadap hoax ini. Jadi kita perlu bantuan dari media, jadi agar kesadaran masyarakat terkait vaksinasi ini terus meningkat. Kemudian yaitu artinya semua yang kita lakukan di pemerintah ini saya kira sampai saat ini permasalahan yang ada dalam proses tahapan-tahapan vaksinasi sudah bisa kita selesaikan dengan kolaborasi dari semua pihak yang ada di pemerintah. Ya, jadi sebenarnya selama ini mungkin kalau masyarakat berpikirnya ketersediaan vaksin gitu ya, apakah ada ketakutan misalnya kalau sudah vaksin pertama nanti vaksin kedua ada tidak ketersediaan dosisnya? Tapi aman ya Pak Bagus ya. Jadi kalau kita bicara tentang itu, jadi masyarakat kalau sudah vaksin pertama, jadi sudah dijamin nanti vaksin kedua sudah diperhitungkan itu ya. Jadi selain yang sudah dapat pertama ternyata yang kedua nggak dapat. Baik, masih ada satu sesi lagi saya akan menemani pemirsa Bali TV. Kita akan memberikan kesempatan gitu istilahnya kepada masing-masing narasumber untuk mempertegas kembali statement-statementnya, karena kita ingin mudah-mudahan pemirsa juga tidak bosan gitu kita bicara tentang prokes, kita bicara tentang vaksinasi, kita bicara tentang pandemi, karena ini realnya masih kita hadapi bersama-sama. Karena sekali lagi tanpa pandemi ini hilang, tanpa dilokalisir dan segala macam, ini tidak akan membangkitkan perekonomian Bali. Maka kami tidak akan bosan-bosan menyampaikan ini kepada para pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini dulu. Ya, terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dan kita sudah ada di sesi terakhir di Talkshow Merah Putih ini. Kita bicara tentang menggencarkan sosialisasi dan vaksinasi demi bangkitnya Bali dari keterpurukan, karena secara ekonomi kita sudah luar biasa paling terpuruk di Indonesia, minus 9, sekian persen pertumbuhan ekonomi kita, dan pariwisata tidak akan bisa bangkit tanpa kita melalui pandemi ini atau katakanlah menghilangkan pandemi ini. Tapi kerjaan berat kita. Baik, saya akan berikan kesempatan ke Dr. Widi dulu untuk closing statement di sesi terakhir ini. Mungkin semacam bolehlah menyampaikan koreksi, mungkin evaluasi apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah, masyarakat ke depan supaya ya segeralah ini pandemi ini berakhir. Silakan Dr. Widi. Baik, terima kasih Pak Win. Ada beberapa poin yang kami dari organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar bisa highlight ya. Sudah 15 bulan kita menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama adalah bahwa ekonomi bangkit jika sektor kesehatan juga pulih gitu ya. Jadi intinya ini harus dilakukan secara bersamaan gitu. Kedua, bahwa untuk mencapai kesehatan yang pulih, sektor kesehatan yang pulih ini tentu banyak upaya yang harus dilakukan secara bersama-sama. Tidak dibebankan kepada pemerintah saja, tidak dibebankan kepada tenaga kesehatan saja, tapi oleh semua komponen masyarakat, semua lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Ya, jadi intinya ini merupakan upaya bersama, perang bersama kita, dan kita ada di satu sisi yang sama. Jadi upaya tersebut mulai dari yang kita lakukan dari bidang kesehatan adalah bagaimana kita merekomendasikan meningkatkan 3T Pak Win, tracing, testing, dan treatment. Ya, jadi tadi sudah kita banyak bahas bahwa target kita untuk tracing adalah 20-30 orang dalam satu orang yang terinfeksi virus itu di tracing, kemudian di testing, tentu dengan standar yang sama, yaitu dengan swab PCR. Itu rekomendasi kita. Kalaupun saatnya kita belum bisa melakukan itu, kita mengharapkan agar apapun jenis screening test yang ada saat ini di masyarakat, di vaskes, termasuk juga swab antigen, itu harus
memiliki linking data. Jadi datanya terbridging dengan sistem yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan ataupun pemerintah. Artinya apa? Agar nanti ketika data screening dari hasil swab antigen tersebut dapat menjadi bahan rujukan untuk tracing bagi masyarakat yang terdampak. Yang berikutnya terkait dengan tracing dan testing ini adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama, ini yang sudah dimulai oleh Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Udayana, yaitu dengan melibatkan semua komponen untuk melakukan tracing gitu. Karena memang saat ini kondisi di masyarakat kita lihat memang sumber daya kesehatan kita untuk tracing sangat terbatas, Pak Win. Jadi mari kita sama-sama berupaya agar tracing ini ditingkatkan. Saya yang berikutnya yang nomor 4 adalah tentang vaksinasi. Mari kita ajak saudara kelompok yang berisiko terutama untuk lansia yang ada di rumah, jangan takut untuk divaksinasi karena selama vaksinasi ini atau vaksin ini sudah diterbitkan oleh Badan POM, saya kira ini aman untuk disuntikan kepada masyarakat kita. Kenapa? Ketika kita berbicara mengenai efikasi vaksin itu yang mencapai 70% efikasinya, jadi yang kita target berikutnya adalah bagaimana kita menurunkan mortalitas. Menurunkan mortalitas adalah dengan cara mengurangi faktor risiko, mengurangi risiko-risiko pada kelompok-kelompok yang berisiko, yaitu siapa? Lansia dan orang-orang yang memiliki komorbid. Tentu vaksinasi ini tahapan-tahapannya sudah dijelaskan tadi, bagaimana lansia menjadi prioritas utama karena memang memiliki mortalitas yang paling tinggi. Dan yang terakhir, kita 15 bulan, prokes sudah kita dengungkan dari awal, tetapi saya kira ini perlu ditingkatkan lagi di masyarakat tentang kepatuhan prokes. Mari kita bersama-sama mematuhi prokes, mengajak paling dekat kelompok masyarakat atau kelompok keluarga kita yang paling dekat untuk terhadap prokes. Jika tidak bisa mencuci tangan, jika tidak bisa mencegah kerumunan, saya sepakat. Mari kita gunakan masker dengan disiplin, benar, dan tepat. Baik. Saya kira itu Pak Win. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dr. Widi atas closing statement-nya dan mempertegas kembali tentang prokes yang harus kita lakukan karena itulah tracing juga ya, 3T ini diharapkan pemerintah dan apa yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran tadi melakukan atau menyiapkan duta-duta untuk melakukan itu, saya kira adalah contoh bagaimana ini kita bersama-sama bersinergi untuk menjadi mencegah atau mengurangi lah katakanlah pandemi COVID. Baik, saya ke Pak De Bagus Wijana Putra Durus, mungkin dari BPBD apa yang ya ini kan pelaku gitu ya, regulator kata pelaksana pemerintah, mungkin harapannya kepada masyarakat ini apa yang mesti, ya tentu kita berharap ini BPBD tetap semangat, tidak kendor, dan tetap melaksanakan ini, tapi tentu dukungan dari masyarakat. Silakan, mungkin ada himbauan atau ini harapan kepada masyarakat. Silakan, Pak Bagus. Terima kasih. Jadi terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada seluruh masyarakat Bali yang sudah bersama-sama dengan kami di Satgas Penanganan COVID-19 sudah berupaya untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19 sampai 15 bulan saat ini. Jadi kami harapkan masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik walaupun saat ini sudah ada vaksinasi. Jadi jangan berpikir bahwa vaksin ini adalah segala-galanya, jadi bisa langsung otomatis kita tidak terpapar virus. Jadi tetap harus kita lakukan. Jadi vaksinasi hanya upaya untuk mengurangi atau mencegah kita terpapar virus corona. Jadi harus dibarengi juga jadi dengan protokol kesehatan dan juga melakukan upaya 3T jika kita sudah merasa terpapar dari virus corona. Jadi kita harus segera melakukan pemeriksaan swab ya, jadi jangan segan-segan untuk melakukan tes dan melakukan nantinya dilakukan treatment sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi kolaborasi dari semua pihak, dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media sangat kami harapkan tetap berlanjut untuk segera pemulihan Bali, jadi perekonomian Bali bangkit sesuai dengan harapan kita bersama. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak De Bagus Gede Wijaya Putra. Terakhir Prof. Siasa, silakan Prof. Ya, bolehlah mungkin sekali lagi saya ada koreksi mungkin pada pemerintah yang perlu dilakukan, evaluasi apa yang mesti kita lakukan. Ini demi kepentingan bersama Prof. Ke depan pandemi ini bisa segera berakhir. Silakan Prof.
Terima kasih Pak Win. Saya ingin berpesan kepada masyarakat bahwa masalah pandemi COVID-19 ini bukanlah hanya semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah ataupun petugas kesehatan, tapi adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Saya yakin dengan kebersamaan, dengan sinergitas dan kolaborasi kita akan dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, tentu dengan berbagai upaya yang kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, upaya yang kita lakukan adalah kepatuhan pada protokol kesehatan. Paling tidak semuanya bisa saling mengingatkan bahwa protokol kesehatan itu merupakan satu hal yang mandatori yang harus dilaksanakan. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, sehingga kita bisa saling melindungi diri dan melindungi orang-orang di sekitar kita. Kemudian di samping kepatuhan terhadap protokol kesehatan, tentu kita harus melakukan suatu adaptasi dengan situasi seperti sekarang ini, melakukan suatu redesign baik dari segi perekonomian, layanan-layanan di berbagai fasilitas, kemudian di tempat-tempat umum. Karena salah satu dari protokol kesehatan adalah kita membatasi kerumunan atau menghindari kerumunan. Sehingga bagaimana kita mengatur tata layanan fasilitas umum seperti di pasar, di mal, dan sebagainya perlu melakukan upaya-upaya bersama. Tidak hanya sebatas meletakkan tempat cuci tangan ataupun melakukan pemeriksaan dengan termogan, tapi mencegah terjadinya kerumunan di tempat-tempat fasilitas umum juga menjadi hal yang sangat penting. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah COVID-19 ini bukan aib. Sehingga kalau ada yang merasa terpapar mungkin lebih cepat menyampaikan kepada petugas kesehatan sehingga tim tracing bisa bergerak dengan cepat sehingga kita bisa melokalisir dan juga mau melakukan testing maupun treatment. Ini sangat penting sekali. Jadi jangan merasa takut atau merasa aib karena terpapar COVID-19 terus melakukan isolasi mandiri tanpa memberitahu orang-orang yang pernah kontak dengan yang bersangkutan, sehingga kita bisa dengan cepat melakukan tindakan tracing, testing maupun treatment sehingga bisa mencegah perluasan paparan COVID-19. Ini memang memerlukan suatu keberanian, keterbukaan mengenai hal ini. Kemudian yang berikutnya tentu vaksinasi. Vaksinasi adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas, ya, untuk mendapatkan herd immunity sehingga kita bisa juga menekan laju pertumbuhan COVID-19. Untuk melakukan vaksinasi ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah, saya kira tentu sudah dengan kajian yang mendalam. Jadi jangan takut untuk dilakukan vaksinasi, karena kami juga bila melakukan kegiatan vaksinasi dengan persiapan yang cukup matang, termasuk bagaimana kita mencegah kejadian ikutan pasca imunisasi beserta dengan peralatan, ambulans, tenaga medis lainnya untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi seandainya terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi di tempat layanan, termasuk memberikan nomor PIC adalah merupakan satu bentuk tanggung jawab dari pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini. Saya yakin kalau kita bersama-sama kita pasti mampu. Kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh kalah. Dengan kebersamaan saya yakin kita bisa keluar dari pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kembali perekonomian sehingga bisa Bali bangkit, Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suyasa, Dr. Widi dan Pak Debagus Widyadiputro yang sudah memberikan kita ya katakan semangat kembali itu bagaimana kita menghadapi pandemi COVID ini. Ya memang ini berulang-ulang tuh, prokes, kemudian vaksinasi, jangan takut itu prokes. Kemudian kena terpapar COVID bukanlah aib gitu. Jadi ini demi keselamatan kita bersama, laporkanlah, kemudian bisa lakukan testing, tracing. Tapi yang terakhir tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Prof. Suyasa,
kita boleh lelah Prof ya, tapi jangan sampai kalah. Nah ini yang Bali, ini kita harus tetap komit, tetap bersemangat bagaimana kita bersama-sama keluar dari pandemi COVID ini sehingga ekonomi Bali bisa segera bangkit. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.